SMP 20 menit di SD sudah sekarang ini masih PTM terbatas sudah. Jadi harus pinter-pinter kita mana yang esensial materi itu. Ajari murid itu bagaimana cara belajar. Maka suatu saat dia akan lebih pintar. Kira-kira kalau Archimedes, Isaac Newton itu dah, siapa sih gurunya? Dia melampaui gurunya kan. Kalau dia terbatas belajar sebatas yang diajarkan gurunya, tidak akan menjadi ilmuwan dia dah. Kayak itu kan, termasuk yang sekarang yang baru yang apa namanya post Facebook itu udah, termasuk apa namanya bos itu Microsoft itu udah. Itu orang-orang yang bisa belajar sendiri tanpa diajari orang lain tadi. Makanya tugas kita guru ini sebenarnya adalah mengajari bagaimana cara belajar. Kalau murid sudah menemukan cara belajar yang efektif, maka dia akan belajar dewek, dia akan melebihi kita. Sempurna, kita tidak perlu iri hati, tidak. Kalau murid lebih dari kita, maka kita bangga, ya. Dan begitu. Bapak Ibu barangkali tidak perlu berpanjang-panjang, saya sampaikan atas nama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kabupaten Ilir, Bapak Muhammad Amin, SPD MM, MPD, beserta seluruh jajaran Pak Sekretaris para Kepala Bidang sampai tingkat paling bawah di Dinas Pendidikan Kabupaten Oki, menyampaikan terima kasih, menyampaikan ucapan selamat datang, menyampaikan permohonan maaf seandainya pelayan dan pimpinan para panitia tidak sesuai harapan Bapak Ibu. Namun dikira ini adalah langkah positif kita dalam rangka upaya kita meningkatkan mutu pendidikan ini. Kami ucapkan semoga Bapak Ibu dapat menyerap materi yang disampaikan oleh teman-teman narasumber sehingga dapat diaplikasikan di tempat tugasnya masing-masing. Bapak Ibu, kita begini, mungkin Bapak Ibu sudah punya ilmu yang beda-beda tipis, hampir setara dengan para narasumber. Tidak ini masalah. Kita di sini sharing saja, bukan dalam artian si A menggurui si B, tidak. Kita berbagi. Siapa yang tahu lebih dulu memberikan pengetahuan itu kepada yang belum tahu. Pak Bu, kalau kita sudah dewasa ini tidak lagi semangat bersaing seperti anak SD. Kalau anak SD kalau ulangan ditutup kan pasirnya sambil nulis kawan sampai tidak boleh baca kan. Karena apa? Karena individualisme yang ditekankan. Tapi kalau kita ini kebersamaan yang ditekankan. Karena apa? Kita ini punya kewajiban moral, kata aku tadi, menyukseskan atau meningkatkan kualitas pendidikan. Khususnya di Kabupaten Oki ini. Pak Bu, bangsa akan silih berganti. Hari ini kita menjadi guru, Pak Jalan yang mungkin sebentar lagi mungkin akan berstempel kembali, begitu ya. Akan jadi kepala sekolah dan sebagainya, ada yang jadi pengawas dan seterusnya. Akan silih berganti, yang muda akan naik, yang sudah tua ini akan mulai perlahan minggir dari peredaran. Karena memang begitu, sudah saatnya begitu kan. Alam akan berputar dengan sendirinya tanpa kita kehendaki. Karena itu Bapak Ibu, selagi punya kesempatan untuk berbuat baik, ini berbuat baiklah, niscaya itu akan dikenang oleh anak kelahiran kita itu. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan atas persetujuan Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam kesempatan ini, baik peserta, panitia dan tuan rumah SD 5 Tayabung, dan tentu memohon rahmat, ridho, petunjuk dari Allah SWT, bimbingan teknis pemanfaatan akun belajar ID pada hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2022, secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih BDMSI telah membuka acara kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri acara kita, baiklah kita untuk melafazkan hamdalah. Saya mewakili panitia yang bertugas dan selaku pembawa acara mohon maaf atas salah dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini banyak yang gak asing lagi sebenarnya buat saya. Ya, pernah kayak seperti Pak Widodo ini berkali-kali bertemu, Pak Mawardi juga ya, terus Ibu ini ya waktu itu kita ketemu di Dinas Pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya
berada di depan. Maaf sekali, bukannya saya bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi saya berdiri di sini untuk mengajak Bapak Ibu belajar bersama saya. Kita sharing, karena saya yakin akun belajar ID buat Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dan sudah pernah menggunakannya, atau mungkin bukan pernah lagi untuk saat ini karena sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan, ya, banyak pelatihan-pelatihan. Mungkin Bapak Ibu juga sebenarnya sudah melotok kering lah ya. Di situ belum ada yang belum sama sekali ya. Iya, nggak masalah Bapak Ibu ya. Handphone itu juga karena korban daring kemarin mungkin ya Bapak Ibu ya, mereka itu akhirnya banyak yang kena. Mungkin tadinya sebelum kita daring hanya 1-2 aja sih yang kena, tapi untuk ada daring kemarin semuanya akhirnya kena. Nah, mereka itu menuntut kita untuk berinovasi, selalu berinovasi. Gimana sih? Nah ya, terkadang mereka malas-malasan, malas banget ya belajar gini gitu, masih yang ini aja gitu. Di situ. Oleh karena itu, apalagi sesuai dengan Menteri Pendidikan kita sekarang ini ya, Mas Nadiem Makarim yang ahli IT, ya, dirubahnya lah kita. Dilatih terus-menerus guru-guru kita untuk bisa menyesuaikan dirinya dengan zaman yang sudah serba teknologi canggih. Harus mampu menggunakan IT. Kalau dulu kan nggak perlu ada buku. Untuk apa buku? Untuk apa buku tulisnya nggak digunakan dong? Nah, sekarang nggak lagi seperti itu. Harus seorang tenaga pendidik diharuskan, diwajibkan mengenal paling tidaknya ya, apa itu IT, apa itu laptop, komputer. Nah, apalagi kalau gawai, wajib semua tenaga pendidik punya ya. Gawai juga tentunya yang bisa online, tidak lagi gawai yang hanya cetak-cetak. Iya, itu ya. Ya mau nggak mau kita harus hidup, harus mengikuti zaman. Walaupun toh kita lahirnya seperti saya, lahirnya sebelum zaman gawai, tapi mau nggak mau saya juga mengikuti zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon izin, Bu Ais minta saya untuk menyampaikan ini. Sebenarnya nggak pernah megang mic, ngedek. Iya, biasanya pegang nyambung pokoknya. Bahasa kita sudah searah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa, kita punya pointer, langsung aja ya. Ada beberapa manfaat dari akun belajar ID yang akan kita pelajari, seperti yang disampaikan oleh Bu Ais tadi sama Pak Haji Tarmudi, bahwasanya kelebihan-kelebihan itu mari kita manfaatkan bersama. Sebenarnya seluruh siswa yang ada di sekolah kita itu memiliki akun belajar ID yang sendiri-sendiri dimiliki oleh anak-anak. Ketika anak-anak itu SD itu lulus, maka itu akan hilang ya, dan itu bisa dimanfaatkan. Seluruh guru ada. Kalau kepala sekolah itu biasanya double kalau nggak salah itu ada. Jadi mohon kiranya kita manfaatkan semaksimal mungkin apa yang menjadi jatah dari pemerintah untuk kita, karena tadi disampaikan ini berbayar sebenarnya, hanya saja kita ditraktir seperti itu, ditraktir oleh Pak Kemendikbudnya, bukan Pak Kemendikbudnya tapi keuangan negara yang menentukan Pak Menterinya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kali kita masuk ke Google Drive dulu. Apa Pak tadi Pak? Membagikan dulu. Jadi kita membagikan dulu. Kalau membagikan, kita fokus ke yang membagikan. Jika yang membagikan itu kita bagikan, biasanya kalau kita membuat soal, sekolah kita itu sekolah yang sekolah besar. Untuk menentukan sebuah soal itu biasanya kita memerlukan kerjasama dalam menentukan soal.
Nah, di sini dalam membuat soal kita bisa menggunakan share Google Doc. Google Doc itu dalam bahasa buminya, bahasa planet kita di bumi ini Microsoft Word. Tapi ketika kita masuk ke dalam dalam Google Drive, bahasanya menjadi Google Doc. Itu yang di atas itu adalah bahasa langitnya dari Microsoft Word. Kalau yang Google Sheet ini yang di bawahnya itu bahasa bumi kita adalah Microsoft Excel. Terus yang Google Slide ini bahasa bumi kita PPT, PowerPoint. Kalau bahasa langitnya Google Slide. Google Form itu biasanya kita diberi formulir oleh dinas untuk mengisi sesuatu. Nah, ini kelebihannya, apapun yang kita isikan di Google Form ini nanti akan ada rekapannya tersendiri. Kita nggak perlu lagi mencatat seperti itu. Oke, jadi kita akan belajar dulu untuk mengirim data. Data apa Bu yang kita kirim ya? Kita buat baru aja lah, jangan rusak datanya Ibu. Apa ini? Hari ini apa ini Ibu? Iya, 2526. Nah, 2526. Iya, makanya gitu. Gambarnya yang adalah. Kalau kecil itu. Iya. Atasan. Gimana udah bisa join semua? Ini baru 16 ya. Sekolah, pernah pengawas sekolah, pernah kasubag kepegawaian, pernah kasih kurikulum, sekarang kepala bidang di SD ini. Banyak untuk cerita hari tua baik. Begitu ya. Dan ada kata-kata motivasi itu Pak Bu. Seseorang itu berhak naik kelas andaikan dia sanggup mengerjakan melebihi apa yang dibebankan dia saat ini. Dia akan naik kelas. Kalau Bapak Ibu sebagai guru kelas, sekarang guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, melaksanakan pekerjaan itu melebihi dari tanggung jawab sebagai wali kelas tadi, maka insya Allah tinggal masalah waktu Bapak Ibu akan naik kelas. Naik kelas jadi guru inti, naik kelas jadi narasumber. Ini Ibu Louis, Pak Jun, ya insan terpilih begitu. Iya kan? Tidak semua guru bisa diberi kepercayaan untuk menjadi narasumber seperti ini. Bisa jadi ada teman-teman yang punya kompetensi setara dengan mereka-mereka ini atau lebih dari mereka-mereka ini. Tapi tidak cukup di itu saja. Kompetensi harus tinggi. Yang kedua nomor 2 apa? Attitude Bapak Ibu. Apa itu attitude? Sikap mental, cara bergaul dengan umum. Jangan pecah kepintaran, udah apa-apa gitu lah merasa pintar. Orang paling benci kalau nyingok kita pecah kepintaran, orang paling benci itu. Ingat-ingatlah Bapak Ibu, kalau kamu di sekolah sok pinter, tidak bakalan dijaga ya Bapak sekolahmu. Karena kepala sekolahmu ringan, nyengok uang ribet itu. Kalau tahu hebat itu. Jadi tetap baik walaupun sudah sangat klasik, tetap baik gunakan ilmu padi. Makin berisi, makin biarlah orang lain tahu. Bapak Ibu di zaman sekarang ini siapa yang punya kompetensi akan mungkin pasti terpakai itulah. Siapa yang tahan capek di sekolah itu pasti terpakai itulah. Aku ingat Pak, awal-awal saya pindah dari Belitung, pindah ke Oki, di sekolah yang tempat saya ngajar itu adalah sekolah tempat waktu saya belajar di bawah SMP. Disuruh ngajar 40 GP seminggu. Disiksa orang tanda kutip. Disiksa. Mentang-mentang kita guru baru, Pak, ya tahan pula, Pak. Bisa tidak Pak kerja? Ya bisa, karena pagi sore. Setahun Pak Bu, sudah jadi wakasek saya. Tambah berat tantangannya Pak Jun.
Karena guru-guru di situ, sebagian guru-guru saya waktu aku SMP. Oh ini mohon maaf ini, ada beberapa tidak rela hati. Oh masa murid aku nak jadi wakaseng, merintah aku. Makin berat tantangan saya. Menjadi wakil kepala sekolah, di SMP kan ada wakil kepala sekolah ya. Iya. Nah, menjadi wakil kepala sekolah, sementara guru-guru yang lain itu adalah guru saya waktu aku SMP-nya. Beberapa di antara mereka tidak rela hati ini. Kita membuat jadwal, masukin bagian tugas ngajar itu dicoret-coret, Pak. Untung ada fotokopi aslinya, belum yang komputer ini. Lebih terkejut lagi mereka. Aku melok tes itu apa? Guru prestasi ya, alhamdulillah ya. Wah, begini-begini Pak juara 1 ya dulu. Alhamdulillah juara 1 saya jadi guru prestasi itu. Tes calon kepala sekolah. Teman-teman yang tidak rela hati tadi, alhamdulillah tidak lulus, saya lulus. Kontan bayaran Tuhan itu ya. Begitu besar kekuasaan Tuhan itu, kontan dibayarnya. Mereka yang tidak rela hati, saya jadi wakasek, tes calon kepala sekolah, aku lulus, mereka tidak. Yo, aku tidak kenal siapa-siapa di dinas pendidikan ini. Tidak sakit main aku. Alhamdulillah bisa lulus. Itu maksud saya sekedar memotivasi saja ya. Yang aku sampaikan tadi, siapa yang sanggup bekerja melebihi kewajibannya, seolah tinggal masalah waktu naik kelas. Ada yang akan jadi, juga jadi kepala sekolah, jadi kepala sekolah dan sebagainya tadi. Dan lebih dari itu, Bapak Ibu, murid yang kita ajar itu adalah manusia yang sedang tumbuh. Hari ini mereka kelas 1, hari ini mereka kelas 2, kelas 3, kelas 6, SD. Tapi 10 tahun ke depan di mana mereka? 15 tahun ke depan di mana mereka? Ada yang sudah jadi camat, ada yang sudah jadi kapolsek, ada yang sudah jadi bidan, tentara segala macam. Bahkan tidak mustahil ada jadi bupati ya. Yo. Cuman Pak dia begini. Kalau kenangannya itu positif di mata mereka, kita tetap akan hormati. Coba jingok di Sumatera Utara itu, orang Batak di Kabupaten mana, seorang bupati sujud kepada gurunya pada saat guru itu dilantik jadi kepala sekolah SMP. Bupatinya yang sujud dengan tadi. Kalau gurunya waktu Pak Bupati ini SMP, Bapak Ibu ini guru. Begitu dia terkenal, oh tidak kati apa orbit sini panggil sianu itu kata bupati nanti kita pulang sekolah. Walaupun dia tidak meminta. Nah artinya itu kenangan baik yang dimiliki oleh bupati tadi. Kalau aku pribadi itu aku yang takut dengan murid aku ini. Saya guru seperti kalian, saya dulu guru matematika SMP. Aku paling takutnya dengan murid itu karena mereka akan tumbuh dari suatu saat mereka akan mengalahkan kita dalam segala hal, tapi tidak jadi masalah. Suatu kebanggaan bagi kita karena kesuksesan mereka itu. Bapak Ibu barangkali tidak perlu berpanjang-panjang lagi. Para pengawas sekolah itu ada 3 golongan manusia, di mana terhadap mereka ini jangan banyak ngomong, karena mubazir, bahkan mereka tidak respon, bahkan ilpil bahasa guru bahasa Inggris itu ya. Yang pertama apa? Orang-orang yang sedang marah. Kalau dia sudah mulai kita marah, jangan kita ngomong. Percuma, tidak masuk dalam pikiran dia. Itu golongan pertama. Golongan kedua, orang yang lapar. Gue tak ada yang kelaparan kan? Kita mau tidak berhenti, ngomong terus. Oh marah dia. Tak sedikit pun tak masuk omongan kita itu dalam pikiran mereka. Golongan ketiga siapa? Golongan ketiga ada di ruangan ini. Orang-orang yang mau pulang. Jangan banyak ngomong, ganti bodohnya. Ya, cuman pesan saya itu tadi, jangan sesudah sini sudah itu ya. Perdalam lagi sampai kalian melebihi dan melebihi yang lain-lainnya. Dan kataku tadi terkandung kewajiban moral dalam diri kita ini untuk memberikan menebar kebaikan orang lain. Ini bulan ruang, kalau tidak sedekah harta, sudah sedekah ilmu. Ya kan? Tidak yasinan di rumah, kita yasinan di sini. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan atas nama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ilir, Bapak Muhammad Amin, SPD MM MPD, beserta seluruh jajaran sampai tingkat paling bawah. Sampaikan ucapan terima kasih. Bapak Ibu telah dapat meluangkan waktu hadir di sini. Majelis ilmu pada wong ini. Semoga apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini dalam segala hal
dapat bermanfaat baik sekarang maupun di masa-masa yang akan datang, dalam rangka kata saya terkandung tanggung jawab kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Oki ini. Sekecil apapun langkah ikhtiar yang kita lakukan itu ada artinya bagi pembangunan ini. Jadi kita tidak usah pula nak memandang kalau diawasi wong kita berbuat baik, kalau diawasi tidak. Pokoknya bekerja saja sesuai dengan kemampuan kapasitas yang ada pada diri kita. Barangkali itu saja dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Selamat kembali ke rumahnya masing-masing. Hati-hati di jalan. Selalu jaga kesehatan sehingga kita dapat bertugas bagaimana yang insya Allah kalau melihat trennya sekarang ini Bapak Ibu mudah-mudahan PTM 100% itu akan segera kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Yo itu juga jangan pula kita nyandu pergi jam 8 kali 10 terus itu. Kapan jam 10 lah dan oleh motor, tak motor aman. Ya, itu ilmu kami masih muda-muda itu macam itu juga. Sekali lagi kami tutup kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama merasakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.